Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006 dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan. Itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti. Apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro, dan harus mulai lagi dari yang baru, itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan. Bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian akses internet sampai ke pedesaan, Palaparing dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Pagi Pak Mahfuz, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun 1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek, begitu ya Pak? Dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan, begitu Pak? Ini saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah, yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi, ya. Jadi dari yang 10 itu, yang sekarang keluar itu, sebenarnya 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3-4 triliun gitu. Tapi itu dianggarkan 10T lebih, lalu dikeluarkan uangnya, lalu enggak jadi barang juga. Nah, itu bagaimana selanjutnya nanti kita akan bicarakan ke dalam. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan